Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Dharma Eko Nugroho dari Universitas Brawijaya, Program Studi Teknologi Informasi 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang Smart Water Management System untuk UTS Manajemen Proyek. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut slide berikutnya. Oke, yang pertama dari profil owner, ya, nama saya Ardi Dharma Eko Nugroho, dan summary CV saya mahasiswa Teknologi Informasi Universitas Brawijaya, pernah belajar sistem IoT dan fokus pada pengembangan solusi berbasis teknologi untuk masalah sosial. Jadi untuk membantu masyarakat seperti itu ya. Moto saya adalah hidup adalah sebuah perjalanan, nikmati setiap langkahnya dan jangan takut gagal. Oke, kita masuk ke latar belakang. Jadi, kota Surabaya menghadapi tantangan serius dalam pengolahan air bersih, terutama akibat pertumbuhan penduduk yang pesat dan pencemaran air oleh limbah industri dan domestik. Kualitas air yang tidak memadai serta distribusi air yang tidak merata menyebabkan masyarakat terutama di daerah pinggiran kesulitan mendapatkan akses air bersih yang layak. Selain itu, kebocoran dan jaringan pipa distribusi air mencapai 30%, sehingga menambah pemborosan sumber daya yang berharga. Masalah ini berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dengan meningkatnya kasus penyakit seperti diare dan kolera akibat konsumsi air yang tidak higienis. Selanjutnya, solusinya adalah ditawarkan Aquaflow, sebuah sistem IoT untuk mengelola air bersih yang memanfaatkan sensor kualitas air dan tekanan pipa untuk memantau distribusi air secara real time. Sistem ini mampu mendeteksi kebocoran, memastikan kualitas air tetap sesuai standar, serta memberikan data akurat melalui dashboard monitoring yang terintegrasi. Dengan pendekatan berbasis data, Aquaflow tidak hanya meningkatkan efisiensi distribusi air, tetapi juga membantu mencegah masalah kesehatan yang disebabkan oleh air yang tercemar, sehingga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Surabaya. Oke, di sini saya juga sudah membuat rancangan sistemnya ya. Jadi sistem ini menggunakan sensor air atau pH, turbidity dan TDS, dan sensor tekanan pipa yang terhubung langsung ke ESP32 sebagai gateway untuk mengumpulkan data dan mengirimkannya ke cloud server melalui WiFi. Data kemudian dianalisis dari cloud untuk memantau kualitas air dan mendeteksi kebocoran secara real time. Sementara dashboard aplikasi atau website menyajikan informasi kepada pengguna. Sistem ini juga dapat mengintegrasi aktuator seperti pompa air untuk kontrol otomatisasi, sehingga meningkatkan efisiensi yang distribusikan air bersih di kota Surabaya. Lalu selanjutnya adalah WBS-nya atau Work Breakdown Structure. Jadi yang pertama kita merencanakan proyek ya, lalu bawahnya adalah kita akan menganalisis kebutuhan masyarakat, lalu desain sistem dan melakukan jadwalnya. Selanjutnya adalah pengembangan sistem, pengadaan hardware, pengembangan software. Lalu di bawah softwarenya adalah firmware ESP32-nya, cloud server, lalu lanjut ke aplikasi mobile atau website. Lalu kita lanjut ke implementasi, instalasi sensor, dan integrasi sistem. Yang selanjutnya testing dan deployment, yaitu kita melakukan uji coba sistem, pelatihan operator, lalu deploy sistemnya. Lalu yang terakhir, kita akan melakukan maintenance, yaitu pemeliharaan perangkat dan update software berikutnya. Lalu selanjutnya ada biaya ya. Biayanya di sini ada beberapa ya yang cukup penting. Yang pertama ada ESP32 node sensor, itu kita membutuhkan jumlahnya adalah 5. Harga satuannya 150.000, tadi total 250. Lalu yang selanjutnya ESP32 gateway, kita cuman membutuhkan satu saja, harga satuannya 200. Lalu selanjutnya sensor air, itu kita
membutuhkan 5 jumlah ya, dengan harga satuannya adalah 500.000, lalu totalnya adalah 2.500.000. Sensor tekanan pipa kita membutuhkan 3, harga satuannya 700.000, totalnya adalah 2.100.000. Lalu selanjutnya cloud server hosting, kita membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun ya, dengan total kemungkinan 12 juta. Selanjutnya pengembangan aplikasi kita membutuhkan untuk satu proyek 25 juta rupiah. Selanjutnya adalah kabel dan aksesoris lainnya, kita butuh satu paket dengan harga satuannya 3 juta rupiah. Yang selanjutnya backup power supply, kita membutuhkan satu dengan harga 2.500.000. Lalu biaya lainnya logistik dan lain-lain 1.950.000. Jadi total biayanya adalah 50 juta. Selanjutnya adalah pemetaan risiko proyek. Yang pertama adalah kerusakan sensor, probabilitasnya tinggi tapi dampaknya sedang, yaitu menyediakan cadangan sensor, melakukan pemeliharaan rutin. Koneksi internet terputus, probabilitasnya sedang namun dampaknya yang tinggi. Mitigasinya menggunakan gateway dengan mode offline backup, memasang router cadangan. Yang selanjutnya, data tidak akurat, probabilitasnya sedang, dampaknya juga sedang. Mitigasinya adalah kalibrasi sensor secara berkala dan validasi data di cloud server. Yang selanjutnya, keterlambatan pengembangan, probabilitasnya sedang, dampaknya juga sedang. Mitigasinya adalah menetapkan timeline yang realistis, membagi tugas secara jelas. Yang selanjutnya adalah budget overrun, probabilitasnya rendah namun dampaknya tinggi. Mitigasinya membuat estimasi biaya secara detail, melakukan pengawasan ketat. Selanjutnya adalah adopsi pengguna rendah, probabilitasnya sedang, dampaknya tinggi. Mitigasinya memberikan pelatihan kepada pengguna akhir, membuat antarmuka intuitif. Yang terakhir adalah keamanan data, probabilitasnya rendah namun dampaknya tinggi. Mitigasinya adalah mengimplementasikan enkripsi data menggunakan protokol keamanan cloud. Oke, yang selanjutnya adalah change management. Ada beberapa aspek dan ada juga beberapa strateginya ya. Contohnya komunikasi, pelatihan pengguna, feedback upload, dokumentasi, timeline dan sumber daya, uji coba perubahan, lalu mitigasi resiko. Strateginya gimana? Komunikasi, pertemuan rutin, update email, dan aplikasi kolaborasi. Pelatihan pengguna, strateginya pelatihan langsung, user manual, dan simulasi uji coba. Feedback loop, strateginya survei online, analisis feedback, dan keterlibatan pengguna. Maksudnya adalah dokumentasi, strateginya change log, dokumentasi teknis, dan aksesibilitas dokumen. Timeline dan sumber daya, strateginya review ulang jadwal, alokasi ulang sumber daya, dan Gantt chart. Dan selanjutnya uji coba perubahan, strateginya testing di lingkungan strategi dan validasi pengguna. Yang terakhir, mitigasi resiko, strateginya adalah identifikasi resiko, contingency plan, dan review mitigasi. Lalu saya adalah part ya. Parameternya, jadi di sini penghitung bulannya ya yang kita butuhkan. Optimistik 3 bulan, realistik 5 bulan, pesimistik 7 bulan. Dengan perhitungan tersebut, hasil analisisnya adalah proyek diperkirakan selesai dalam waktu 5 bulan saja. Oke, sekian penjelasan saya untuk materi hari ini. Dan terima kasih. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.